Ketemu lagi sama saya Sari, panggilan Sari. Oh ya, hari ini sekarang saya mau berbagi informasi tentang apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan. Oh ya, teman-teman tahu kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Kenapa? Sebelumnya tahu perselingkuhan itu artinya melawan perintah Allah. Perselingkuhan itu artinya tidak jujur. Pada siapa tidak jujur? Kepada pasangan, suami istri tidak jujur, atau pacar tidak jujur. Sama, itu perselingkuhan, sembunyi-sembunyi. Nah, itu ya. Ya, perselingkuhan itu terjadi. Kok bisa? Kenapa? Apa sebabnya? Perselingkuhan itu terjadi karena satu, merasa sepi. Oh, bisa. Maksudnya contoh seperti apa? Ya, sepi. Tidak ada perhatian. Tidak ada. Cuma diam, cuek. Yang kedua, merasa tidak puas. Puas itu dalam artinya khusus untuk suami istri itu tidak puas soal seks. Ya, tuh tidak puas, jadi cari lain. Kedua, tidak ada perhatian. Contoh perhatian seperti apa? Contoh sakit atau suami sakit, istri tidak perhatikan, tidak peduli, cuek. Pulang kerja capek, tolong bisa sendiri, urus sendiri. Itu merasa kosong, ya kan? Nah, yang kedua, merasa ada jarak, merasa tak bisa mau satu, tak bisa. Rasa apa itu? Ya, seperti ada jarak. Itu sudah sibuk sendiri. Saya juga sibuk sendiri. Sibuk. Sama-sama sibuk. Tidak ada komunikasi. Ya, sibuk sama. Sulitan. Nah, yang ketiga, merasa rendah diri atau pasangan itu seperti merasa bos, atau bahasa singkatnya dominan, merasa kuasa. Nah, kuasa punya uang banyak, punya uang Allah. Seperti jadi ya merasa aku sudah besar. Itu terjadi, bisa selingkuh. Terus yang keempat, kenapa bisa berselingkuh? Itu balas dendam. Kamu selingkuh, atau kamu tidak jujur, atau kamu tidak ajak teman-teman, kamu mau sendiri, aku tidak ajak, atau kamu
kalau telepon atau video sendiri tidak mau tahu apa itu. Merasa balas itu. Biasanya begitu. 4 sebab akibat bisa selingkuh itu 4. Tadi pertama apa? Merasa kurang apa? Tidak puas, tidak perhatian. Itu pertama. Yang kedua tadi ada jarak atau mungkin jauh, atau bisa terjadi tidak pernah jauh tapi tidak pernah komunikasi. Bisa kalau jauh tapi sering komunikasi, tidak apa-apa ya, harus komunikasi. Ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi merasa rendah diri, merasa kecil ya. Keempat, balas dendam. Terus bagaimana harus supaya tidak terjadi perselingkuhan? Bagaimana caranya? Tadi kan 4. Bagaimana caranya? Pertama, kita suami istri harus komunikasi. Tadi pertama, selingkuh gara-gara tidak puas, gara-gara tidak perhatian, gara-gara sepi. Satu, gara-gara, ya kan? Terus solusinya bagaimana solusinya? Nah, ini solusi ya. Solusinya caranya komunikasi. Kalau soal seks itu khususnya untuk suami istri ya. Pacar tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu khusus suami istri sudah menikah, sudah kawin ya. Ini komunikasi, contoh kurang puas, lain dong, atau modal lain, terserah, penting komunikasi. Jangan berpikir sendiri, nonton video jorok, porno sendiri, tidak boleh ya. Itu bisa membuat menjadi mau perempuan lain, bosan. Jangan seperti itu ya. Terus yang kedua tadi kurang apa tadi? Perhatian ya. Pertama kurang perhatian. Bagaimana caranya? Kalau istri atau suami pulang kerja atau apapun, kalau punya masalah bisa lihat, kenapa jam, biasanya kok jam ada masalah, tanya apa, bisa bantu apa. Terus kalau istri masak, suami harus bantu cuci piring. Itu namanya kerjasama, bukan istri dia sendiri rumah, suami bos. Belum. Dah boleh begitu. Istri bukan pembantu ya. Suami istri sama-sama. Istri masak, suami bantu cuci piring atau menyapu atau mengepel. Kerjasama itu penting. Nah, terus tadi pertama A, B, D, sepi. Bisa sepi. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada komunikasi atau istri sibuk sendiri, contoh video call temannya. Lama betul. Omong apa? Nanti. Sudah? Tidak cerita. Jangan. Harus cerita. Tadi teman aku dia bilang
blablabla. Harus terbuka cerita gitu ya, jangan diam, jadi merasa sepi. Kedua, bagaimana cara menghindar soal masalah jarak. Jarak jauh. Siapa sini seperti saya punya suami kerja jauh, tidak apa-apa, ada komunikasi lewat apa, lewat komunikasi, bisa video call, bisa telepon, ya kan, ada macam cara. Jadi jangan diam lama, tidak boleh, harus komunikasi. Contohnya komunikasi jarak jauh ya, contoh kita berpapasan, terus suami atau istri atau pacar jauh, mungkin Papua atau Sulawesi atau lain-lain, Jawa ya, jauh, bisa ngomong dia, gerindu kamu, sayang kamu tadi ngapain aja, buka cerita, ya tadi pagi, tadi siang, tadi malam, cerita full, jangan tidak boleh, harus jujur. Tentang yang ketiga, merasa rendah diri, merasa bos atau dominan ya, berkuasa. Bagaimana caranya menghindar? Kita jangan merasa, contoh, ini rumah punya saya, kamu tak punya rumah, sana itu merasa tak punya rumah. Jangan seperti itu ya. Kalau suami atau istri punya rumah sendiri ya, kalau sudah menikah, sudah kawin, rumah atau mobil atau apapun itu milik punya bersama ya, suami istri sama. Jangan merasa aku punya rumah, punya apa punya apa, tak punya apa-apa, tidak boleh, itu bisa terlaku, sebab merasa tidak hormat, merasa kecil ya, harus sama, rumah sama, uang aku uang kamu juga. Terus makan, aku beli, contoh ya, beli makan enak, kafe, contoh ya, datang kafe makan. Suami atau istri rumah makan biasa masak. Suami atau istri contoh pergi sendiri kafe makan enak, kumpul sama teman-teman enak. Istri bagaimana? Atau suami bagaimana? Oh, tidak ingat, harusnya ingat ya. Makan bungkus, beli bungkus, sama-sama makan enak juga. Nah, itu namanya perhatian ya. Tidak merasa, suami atau istri tidak merasa aku sedih, jangan ya, harus sama-sama ya. Terus keempat tadi apa? Balas dendam. Bisa contoh supaya tidak terjadi ya. Itu kalau suami atau istri pernah selingkuh ya, tuh suami atau istri atau pacar boleh. Itu contoh,
Apa tadi? Lele dia cowok. Lele cewek apa? Apa lele cewek? Oh, bisa balas. Oh, bisa. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Bagaimana caranya? Harus beritahu, buka, nggak apa-apa, normal. Lihat ya. Tuh cakep, mirip Korea. Cakep. Bener kamu bagaimana? Korea. Biasa. Oh biasa ya? Iya, nggak apa-apa. Komunikasi itu penting. Atau cowok ngomong perempuan atau istri, tapi biasa kamu lebih cantik gitu ya, jangan tapi belakang. Ya, sebetulnya perselingkuhan itu bukan cuma itu. Ada lagi loh. Apa itu? Sebelum berhubungan, memikirkan saja, pikir, contoh. Itu belum, hubungan belum, masih itu sudah berselingkuh. Ya, itu sudah berselingkuh. Kedua, mata. Contoh mata apa? Nafsu. Itu sudah berselingkuh. Atau nonton dorok, najis porno, bayangan lain atau cewek lain, itu sudah berselingkuh. Jangan berpikir oh selingkuh tidak langsung kena, tidak sensitif, tidak ketemu. Salah. Itu juga termasuk selingkuh. Makanya saya bilang, perselingkuhan itu seperti mencuri, seperti bersembunyi, tidak jujur. Itu sudah termasuk selingkuh. Ada mengatakan, bilang jangan mengingini seperti mau punya istri atau suami orang. Jangan. Kenapa? Sebab itu punya orang. Untuk apa kamu ambil? Itu artinya sama pencuri. Terakhir tentang bagaimana orang korban. Ini selingkuh, ini korban. Apa terjadi? Pertama, psikologi atau stres, tak bisa tidur, tak bisa makan, tidak nyaman, ya, terus jantung. Kenapa? Pengaruh sini ke sini, jantung. Ketiga,
pengaruh sakit gara-gara korban perselingkuhan. Terus apa? Bisa kena penyakit seksual dan ganti. Terus tidak bisa tenang. Oh ya, tidak bisa tenang. Tidak bisa. Tidurnya curiga. Terus terakhir, tidak bisa percaya lagi kepada pasangan atau suami istri. Tidak percaya lagi, curiga. Mana? Sama siapa? Apa ya? Tanya teman. Tadi ketemu ngapain? Tanya. Curiga. Tidak bisa tenang. Kasihan kan? Jangan menyakiti hati suami atau istri. Untuk apa menikah? Untuk apa? Cuma nafsu atau paksa orang tua atau ikut-ikutan teman atau apa? Bisa harus punya komitmen, janji, sumpah. Jangan seperti itu. Terus ada pesan kemarin, ada pertanyaan. Oh iya, kenapa kalau suami sudah selingkuh, sebagai istri mau menerima kembali, apakah bisa terima atau tolak? Tergantung kamu bagaimana. Sebetulnya agama manapun, Islam atau Kristen atau Buddha dan lain-lain, sebetulnya tidak ada yang boleh izin cerai. Pasti semua sama. Tapi tergantung masing-masing. Mau cerai silakan. Tapi jangan menyesal kemudian hari depan, jangan menyesal ya. Terus kalau mau terima kembali, ingat, jangan banyak curiga terus. Untuk apa? Kalau kamu curiga terus, bisa ribut, berantem terus. Terus kawin untuk apa? Betul tidak? Harus terima, betul-betul ikhlas, betul-betul banyak berdoa. Serahkan kepada Allah. Serahkan. Ikhlas aja. Ya, kalau mau terima. Kalau mau cerai, urusan silahkan. Urusan siapa? Kamu dengan Tuhan. Saya tidak tahu. Semua tidak tahu. Masalah apa saya tidak tahu. Saya bukan hakim, tapi Tuhan hakimnya. Tetaplah setia. Kalau sudah cerai, kawin lagi. Jangan
buat masalah sama seperti dulu. Jangan seperti itu. Harus berubah lebih baik. Sudah cerai, kawin, masalah. Cerai, kawin lagi, masalah. Cerai, kawin lagi, masalah. Perkawinan itu bukan main-main, bukan bercanda. Tidak boleh. Perkawinan itu suci di hadapan Allah Tuhan. Jangan main-main. Ya. Pernikahan artinya suci. Janji. Sudah pernikahan kuat, tidak boleh main-main. Tuhan kecewa melihat manusia seperti itu. Berbuat baik, setia kepada pasangan. Kalau pertanyaan kedua, kalau sudah selingkuh mau berubah bisa tidak? Tergantung. Kamu selingkuh mau berubah karena apa? Karena ketahuan atau karena sendiri, perasaan sendiri mau berubah sendiri? Bagaimana? Kalau ketahuan, biasanya, maaf ya, saya dengar dari orang-orang, biasanya kalau ketahuan, besok mau lagi buat lebih pintar. Kalau mau berubah karena sendiri, sadar sendiri, lebih bagus. Kenapa? Supaya dia menyadari, sadar ya, kalau itu salah. Harus mulut sendiri berbicara, saya salah, saya berjanji tidak selingkuh lagi. Dan pasangan harus berubah juga sama-sama supaya tetap bisa berjalan bersama. Jalan, bukan sendiri. Mana? Pasangan mana? Diri sendiri, jangan. Sama. Komunikasi tidak boleh ya. Punya semua, punya. Kamu tak punya sana. Tidak boleh. Ketiga, tidak boleh kurang puas, tidak boleh, harus buka cerita. Mau kamu buka, tidak apa-apa, itu namanya jujur, bagus. Mau kamu olahraga dong, atau mau kamu seksi, atau aku mau kamu cantik, aku mau kamu rambut panjang atau pendek. Sama, istri ngomong, suami kurus, mau kamu gemuk. Nah, beli baju bagus untuk suami. Nah, baju bagus. Suami ganteng. Itu jangan ganteng orang lain, suami tidak urus. Tidak boleh. Saya memberitahukan, bukan sok tahu, bukan. Sama, saya juga masih sama-sama belajar ya. Saya sudah tahu, sudah apa, tetap masih belajar.
Ada pengalaman teman lain? Ada pengalaman teman lain? Belajar, bukan cuek, tidak boleh ya. Harus dengan berdoa, berdoa ya. Inti pokoknya semua apapun masalah dalam rumah tangga, masalah dalam hubungan pacar ya, jangan namanya perselingkuhan, jangan namanya rahasia, jangan rahasia, jangan ya. Harus terbuka, harus jujur, harus komunikasi, itu lebih penting. Lagi apa? Berdoa, sholat, atau berdoa, ibadah, gereja sama-sama ya. Itu penting banget tuh, ibadah atau sholat atau berdoa sama-sama. Pernah tidak sholat di rumah sama suami, imam? Pernah? Atau gereja sama-sama suami? Informasi sama-sama, HP bisa, ada macam-macam kok. Bisa WA, bisa DM IG, bisa apalagi video call, bisa telepon, ada banyak komunikasi ya. Jangan diam. Oke? Asih. Saya berharap semua yang saya sudah memberikan itu bisa terima. Kalau saya ada kata-kata salah, saya minta maaf ya. Terima kasih ya. Oh ya, ada ayat mengatakan, siapa yang hati menduakan, hati punya dua, hidupnya tidak akan tenang, tidak bisa tenang, pasti akan ketahuan ya. Kamu mau sembunyi, simpan rapat-rapat, HP sembunyi, tetap akan ketahuan juga. Jangan seperti itu. Oke. Terima kasih dah. Tuhan memberkati. Dalam hubungan suami istri atau pacar, tidak bisa cuma baik-baik, belum tentu. Penting apa? Setia, jujur. Soal video tentang perselingkuhan itu jangan ada itu untuk satu orang, untuk itu bukan ya, itu untuk semua ya, semuanya, semua tunarungu atau tulik ya, semua supaya belajar ya, belajar. Belajar. Oke? Ya, belajar ya. Jangan tersinggung, tidak boleh. Harus belajar. Oke, mengerti.